Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali ya untuk melanjutkan ngaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian kita akan membahas bab yang ke-63 ya. Yaitu tentang perjanjian Allah dan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Dalam bab ini, saya Muhammad bin Abdul Wahhab menyertakan dua dalil ya untuk menjelaskan masalah ini. Yang pertama, beliau mengutip dalil dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 91 ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Wala tanqudul aimana, dan janganlah kamu sekalian melanggar sumpah ba'da tauqidiha ya, setelah diteguhkan atau diikrarkan. Kemudian wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sedangkan kamu telah menjadikan Allah Ta'ala sebagai kafila, sebagai saksi atau sebagai pengawas ya, raqiba. Kafila juga maknanya raqiba, sebagai yang mengawasi atau yang menyaksikan terhadap sumpah tadi itu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan perintah Allah Ta'ala kepada kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi janji ketika mereka berjanji kepada ya, orang lain. Karena ketika dia membatalkan janji yang sudah terucapkan itu, nah, ini tidak sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Itu. Maka perintahnya adalah tunaikan janji itu. Apalagi mereka telah menjadikan Allah sebagai yang menyaksikan, yang mengawasi gitu ya. Allah yang menyaksikan, Allah sebagai saksi. Itu harus ditunaikan. Dulu ada cerita yang disampaikan oleh Rasul SAW. Orang yang pinjam uangnya kepada ini kissatin qasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu kisah yang dikisahkan oleh Nabi dalam hadis-hadis sahih. Jadi ada seseorang dia mau pinjam uang ya, cukup besar waktu itu uang yang mau dipinjam, sekitar ya, 2000 dinar kalau tidak keliru ya, sebutkan dalam hadis. Alfai dinarin ya. Nah, lalu kemudian dia mencari-cari adakah orang yang mau memberi dia pinjaman. Sampai akhirnya ketemulah orang yang siap memberikan pinjaman. Waktu itu dia minta saksi gitu ya. Tolong datangkan saksi jika terjadi sesuatu di masa yang akan datang, ya, kan bisa diselesaikan dengan adanya saksi. Lalu dia mengatakan saksinya adalah Allah. Saksinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kamu mau meminjamkan, maka saksi yang akan aku ya berikan untukmu adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, itu. Jadi ini orang soleh ya. Dia berjanji dan ketika diminta saksi, dia mengatakan saksinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengawasi. Nah, singkat cerita akhirnya mereka sepakat ya. Si A minjam sekitar 2000 dinar, si B yang meminjamkan memberikan uang tersebut. Lalu akan dibayar pada waktu yang sudah mereka sepakati. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, akhirnya si A yang pinjam uang ini
dia pergi ke negeri lain ya, ke pulau lain untuk usaha ya, dengan modal yang dia punya itu. Berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun sampai pada waktu yang sudah mereka sepakati. Dan sandaran dia Allah ya. Jaminannya apa? Allah. Dia kan diminta dua. Jaminanmu apa? Lalu saksimu siapa? Dia lagi-lagi ketika jaminannya apa? Ya Allah, bukan BPKB motor. Allah jaminannya ya. Dan yang menjadi saksi juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, tadi singkat cerita akhirnya dia pergi ke lain daerah ya, ke lain pulau. Nah, pada saat sudah mendekat ke hari yang disepakati hutang itu akan dilunasi, maka dia pun bersiap-siap untuk kembali pulang ke pulaunya, ke negerinya. Dia sukses tuh usahanya untuk mengembalikan uang sebanyak 2.000 dinar itu kepada si B tadi. Qadarullah Bapak Ibu, kapal yang membawa para penumpang untuk nyebrang lautan ke pulau tempat kelahiran si A ini, pada hari tersebut tidak ada. Nah, delay kalau bahasa sekarang ya. Sehingga dia tidak bisa untuk nyebrang lautan kembali ke pulaunya. Padahal 1 atau 2 hari setelah itu tenggat waktu yang sudah disepakati. Nah, akhirnya Bapak Ibu apa yang dilakukan si A ini yang punya hutang ini? Nah, karena dia menjadikan Allah sebagai jaminan, dia menjadikan Allah sebagai saksi, dan uangnya ada. Uangnya sebenarnya ada. Akhirnya kata Rasul, ini orang mencari cara gimana supaya uang yang akan dia bayarkan itu sampai kepada pemiliknya. 2.000 dinar itu. Nah, akhirnya dia mencari cara, ketemulah ide mencari sebongkah kayu ya besar yang kemudian dia lubangi kayu tersebut, lalu uang tersebut dia taruh di dalam lubang, lalu ditutup lagi biar nggak kelihatan. Lalu dia katakan, ya Rob, dulu aku pinjam uang ini, yang aku jadikan jaminan adalah Engkau, yang aku jadikan saksi adalah Engkau ya Rob. Maka aku bertawakal kepadamu. Sampaikanlah hutangku ini kepada si B tadi ya, si Fulan. Akhirnya setelah dia tutup kayu itu dia hanyutkan di lautan. Si B yang mempiutangi, dia nunggu-nunggu mana si A ini kok nggak tiba-tiba ya, nggak datang-datang. Si A ini percaya betul, yakin betul sama Allah. Ya. Nah, akhirnya dia tunggu di pantai gitu ya, di pinggir laut, di pelabuhan lah kalau bahasa kita sekarang. Tak tiba-tiba. Tapi dia melihat ada sebongkah kayu besar. Nah, akhirnya, wah ini lumayan nih buat kayu bakar nih. Dia tunggu kayu itu menepi, dia ambil, dibawa ke rumahnya. Mau dijadikan apa? Kayu bakar. Nah, maka oleh dia dibelahlah kayu itu. Nah, ternyata dia kaget. Dalam kayu itu ada uang 2.000 dinar tadi. Nah, akhirnya dia simpan tuh uang itu, 2.000 dinar. Nah, beberapa waktu kemudian, akhirnya si A berhasil menemukan kapal yang bisa nyebrang lautan menyampaikan ke pulaunya dia. Akhirnya dia segeralah menemui si B itu ya, untuk mengkonfirmasi. Nah, singkat cerita akhirnya mereka ngobrol ya. Si A ini sebenarnya mau bayar lagi, dia khawatir uang itu nggak nyampe gitu. Karena dia udah sukses kan, mau bayar lagi. Tapi kata si B, pada hari yang telah kita janjikan itu untuk dibayar hutangku, aku menemukan ada sebuah sebongkahan kayu dan di dalam kayu itu ada uang. Nah, berapa? Ya 2.000 dinar itu. Nah, ternyata sampai kan. Nah, akhirnya jadi kamu nggak usah kamu bayar lagi karena, dan si A mengatakan, nah itu memang uang yang dia kirim. Nah itu. Nah, pelajaran penting dari cerita yang disampaikan Nabi ini Bapak Ibu, orang kalau dia yakin betul sama Allah,
tawakal sama Allah, Allah dia jadikan sebagai saksinya, maka Allah akan tolong gitu. Saking dia percayanya sama Allah Ta'ala, yakin betul dengan Allah Ta'ala. Nah, maka orang kalau berjanji atas sama Allah, itu jangan sampai diingkari ya. Dia harus tunaikan. Nah itu. Maka di antara kesimpulan penting dari ayat ini Bapak Ibu, satu, wujubul wafa bil ahdi. Wajib memenuhi janji. Tahrimul hans fil yamini li ghairi maslahatin kullama kana al yamin aqidun kana at-tahrimu aglal. Haram hukumnya melanggar janji atau sumpah tanpa ada kemaslahatan. Setiap kali sumpah itu dia tekankan, maka semakin keharamannya semakin besar ya. Itu. Kemudian yang terakhir kesimpulannya, sumulu ilmillahi likulli syai. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, jadi tadi innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Termasuk tadi Allah tahu keyakinan si A yang pinjam uang 2000 dinar, dia enggak ada kapal gitu ya. Tapi Allah tahu apa yang dia niatkan, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian. Lalu apa kaitan ayat ini dengan masalah tauhid? Nah, ayat ini menjelaskan tentang haramnya membatalkan janji, karena membatalkan janji apalagi atas nama Allah Ta'ala itu adalah dalilun ala adami ta'zimillahi azza wajal. Itu merupakan petunjuk atau indikator bahwa dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika munafin litauhid. Maka orang yang tidak mengagungkan Allah Ta'ala berarti dia telah menafikan tauhid. Menafikan tauhid pada dirinya sendiri ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu relevansi ayat ini dengan bab tauhid ya. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu terakhir, kan tidak boleh kita melanggar sumpah ya. Kita udah mengucapkan sesuatu demi Allah gitu ya. Bahkan kita kuatkan demi Allah, wallahi. Ayatnya jelas. Surah An-Nahl ayat 91. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Man halafa ala yaminin ya para'a ghairuha khairan minha falyatil ladzi huwa khairun wal yukaffir an yaminihi. Kata Nabi, barang siapa yang bersumpah dengan satu sumpah lalu dia melihat ada yang lebih baik dari apa yang dia sudah ucapkan sumpahnya itu, maka hendaklah dia melakukan yang lebih baik itu, wal yukaffir an yaminih, dan hendaklah dia membayar kafarah karena telah melanggar sumpahnya. Pada hadis yang pernah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, itu bagaimana cara mengkompromikan dua dalil ini, satu dari Al-Quran dan satu dari hadis Nabi SAW. Nah, dijelaskan ya dalam kitab Al-Qaul Al-Jadid ini bahwa ayat ini bersifat umum, sementara hadis itu khusus. Wal hadisu mukhassisun lil umum. Nah, jadi memang hukum asal sumpah itu ya, janji itu tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Tapi ada keterangan khusus dari Nabi, kecuali kalau kita melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita ucapkan dalam sumpah kita. Yang kami contohkan kemarin itu ya. Ada seorang syekh gitu, demi Allah saya bersumpah tidak akan melanjutkan ngajar lagi. Karena qalilul adab ya, santrinya ada yang tidak punya adab, saya nggak akan lanjutkan. Itu sumpah, harus ditunaikan. Wallahi. Tapi beliau mikir, loh kalau nggak dilanjutkan, nggak selesai nih kajian kitab. Akhirnya udah deh, beliau langgar sumpahnya, beliau lanjutkan lagi. Nah, karena apa? Dengan melanjutkan, menyelesaikan pembahasan kitab Al-Muwatta waktu itu, beliau melihat lebih maslahat daripada berhenti di tengah-tengah. Nah, akhirnya beliau lanjut, dan itu beliau ceritakan kepada kita, kepada para santri gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, karena ada yang lebih maslahat. Jadi sebenarnya tidak kontradiksi ya, karena hadis ini mentaksis sementara ayat tadi bersifat umum. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Beberapa keterangan terkait dengan dalil yang pertama dalam bab tentang perjanjian Allah dan perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, ini sudah waktu isya ya. Ya, silakan petugas muadzin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah tiba di waktu isya ya. Sementara kami sampaikan ini dulu ya, sisa waktu sambil menunggu iqomah. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Karena nanti dalil yang kedua ini cukup panjang ya. Hadis Nabi SAW itu pembahasannya cukup panjang karena hadisnya juga panjang. Maka dengan demikian kita manfaatkan waktu yang ada ini untuk tanya jawab ya. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang bertanya baik berkaitan dengan bab malam ini atau bab yang sebelumnya. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak Zuhri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berkaitan dengan masalah sumpah. Ini ada Quran karena ini mengenai masalah lurah. Masalah apa? Pak lurah, karena ini mau jatuh Lurah. akhirnya uangnya lurah. Karena uangnya lurah, akhirnya satu-satunya jalan dia uang dengan tetangga yang punya uang. Ya. Dan kebetulan dia yang punya hanya emas. Setelah begitu, setelah dijual, jadi tadi harus ada saksinya. Ternyata setelah itu dia nggak jadi, akhirnya dia mau nggak mau kembalikan uangnya. Tadi mau kembalikan, akhirnya yang tadi jadi saksi untuk apa dijual ke banknya sekian, akhirnya dia nggak mengakui bahwasanya itu apa namanya menyaksikan ketika menjual emasnya. Itu bagaimana orang yang seperti ini, orang yang tidak mengakui bahwa dia padahal benar-benar dia yang menjual, ini dia utang. Yang nggak ngaku saksinya atau si yang ngejualnya? Yang menjual. Yang kedua, ini nyun sewu. Ini karena ini masalah politik. Ini sebentar lagi kan mau pemilu. Nah ini ada orang ketika ngisi pengajian tapi diselidiki dengan katakanlah karena dia punya jago si A supaya besok kalau pemilu supaya nanti jangan lupa dengan ini yang misalnya gitu. Yeah. Itu gimana? Ketika ada apa namanya pengajian kok diselidiki dan seperti politik ini. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zuhri ya. Jadi tadi yang menjual uang itu calon lurah tapi gagal ya. Terus ketika dia mau mengembalikan uangnya enggak, emasnya enggak ada ya, karena sudah dijual. Terus juga pada benar-benar emasnya kan sudah diberikan saya nanti kembalikan ini emasnya sekian gram ya. Katanya saya nggak ngerti kalau itu mau dijual ini. Arah ini. Yang jelas yang di antara yang dikasih ataupun yang menjadi kepercayaan calon tadi ini ternyata tidak amanah gitu. Oh gitu ya. Ya berarti yang jual bukan calon lurahnya, bukan ya? Orang kepercayaannya ya. Terus ternyata dia nggak ngaku kalau, tapi emasnya juga nggak ada. Terus gimana itu ya? Jelas dia berdosa, bohong kan? Dia sudah tidak amanah, dia bohong, bertumpuk-tumpuk itu dosanya. Ya itu kalau ditanyakan hukumnya secara syariat Islam, maka orang yang berbohong jelas. Kata Nabi kan, qala Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadzib. Jauhi oleh kalian bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Nah, jauhi oleh kalian berbohong karena kebohongan itu akan menyeret kalian kepada perbuatan dosa dan dosa itu akan menyeret kalian kepada neraka. Itu jelas bohong. Tidak amanah, ini juga sifat yang buruk, sifat orang munafik ya. Kata Nabi ada 3 sifat ciri-ciri orang munafik. Salah satunya idza tumina khana. Apabila dia dipercaya maka dia khianat. Yaitu Pak Zuhri ya. Jadi jelas itu keburukan yang dilakukan oleh si orang yang dipercaya oleh calon lurah tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, ada ustadz ngisi pengajian ngajak untuk milih. Boleh nggak Bapak Ibu? Nah, ya bisa saja jika misalkan ya, calon pemimpinnya itu mungkin ada banyak ya. Katakan ada 3 nih sekarang. Lalu berdasarkan ijtihad si ustadz tadi, di antara 3 orang ini yang paling baik si A misalnya. Gitu. Lalu dia jelaskan alasannya. Kenapa?
Lalu dia menjelaskan juga keburukan calon lain. Bapak Ibu boleh nggak kita membicarakan keburukan seseorang? Boleh atau tidak? Hukum asalnya tidak boleh. Itu namanya ghibah. Kan zikruka akhoka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Itulah ghibah kata Rasul. Ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana jika yang aku katakan itu ada pada saudaraku ya Rasul? Ya. In kana, apa kata Rasul? Jika yang engkau katakan itu fihi ada pada dirinya faqad tabtahu. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau keburukan yang engkau bicarakan tentang saudaramu itu ada pada dirinya, itulah berarti engkau telah menggibahnya. Tapi wa illam yakun fihi, tapi jika keburukan yang engkau bicarakan tentang saudaramu itu enggak ada pada dirinya, faqad bahattahu. Berarti kamu telah melakukan fitnah tuh, buhtan ya. Itu hukum asal ghibah itu adalah haram. Tapi para ulama seperti Syekh Abu Ja'far ya, At-Tahawi, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitab Aqidah Tahawiyah, kitab Riyadhus Shalihin, ghibah itu ada yang dibolehkan. Salah satu di antaranya apa? Ya, ada berapa? 6 ya. Satu apa? Lil mutazallim, yang untuk orang yang terzolimi. Yang ketiga, 2 li apa? Tolabul isti'anah li izalatil munkar, minta tolong untuk menghilangkan kemungkaran. Itu boleh. Kemudian yang ketiga, tahdziran lil muslimin, dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Kita boleh tuh menggibah. Asal faktual gitu, tidak fitnah. Antum jangan pilih pemimpin calon ini karena dia itu ABC gitu. Tapi faktual gitu ya. Untuk memberikan peringatan, hati-hati. Kalau nanti antum pilih ini, nah hati-hati dia itu begini-begini. Boleh atau tidak? Boleh, karena ini masuk tahdziran lil muslimin. Tahdziran lil muslimin. Lil mutazallim, li talabul isti'anah, li izalatil munkar, tahdziran lil muslimin. Kemudian apa lagi? Ya. Lil mujahir bil maksiyah, untuk orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang terang-terangan yujahir bi maksiyati, itu boleh kita gibah orang seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian yang kelima itu lit ta'rif ya, lil mu'arrif, orang yang mau memberi ciri-ciri. Nah, ciri-ciri maksudnya gimana ciri-ciri itu? Ada orang namanya sama-sama Pak siapa misalnya? Ya, namanya Pak Zuhri lah ya. Ada 3 nama Zuhri ya di kampung ini. Ada orang tanya, Pak, Bu, tahu nggak Pak Zuhri itu rumahnya di mana? Oh, Zuhri yang mana? Pak Zuhri di kampung ini ada 3. Nah, itu loh Pak Zuhri yang nggak punya rambut, yang botak gitu misalnya. Oh, berarti tahu. Oh, kalau itu rumahnya di sana. Andai kata Pak Zuhri yang botak itu dengar, kan mungkin beliau nggak suka juga gitu. Lalu kita sebutkan sebagai ciri. Nah, itu yang kelima ya. Yang keenam itu lil mustafti. Yang keenam, untuk orang yang minta fatwa. Orang minta fatwa itu boleh menyebutkan keburukan. Bahkan seorang istri boleh menyebutkan keburukan suaminya. Boleh. Jika dalam rangka minta fatwa. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Hindun datang kepada Nabi bertanya. Hindun itu punya suami namanya siapa? Abu Sufyan. Nah, kata Hindun, Abu Sufyan itu bapaknya Muawiyah. Ya, sesungguhnya suamiku itu rajulun syahih, laki-laki yang pelit, la yu'ti, ya. Tidak memberi ya kebutuhan sehari-hari yang cukup untukku dan anakku, katanya. Lalu, apakah boleh saya mengambil uang dari kantongnya tanpa seizin suami? Kan beliau cerita dulu tentang keburukan suaminya kan? Tapi tujuannya bukan untuk menjelekkan suami, bukan. Untuk minta fatwa, boleh tidak saya sebagai istri mengambil uang suami tanpa sepengetahuan, tanpa seizin suami. Itu yang
poinnya di situ. Nah, Rasul enggak, ente kamu gibah ini suamimu diomongin gini. Enggak. Rasul jawab, boleh, la harajalak. Tidak ada dosa atasmu asal engkau ambil dengan cara yang ma'ruf. Artinya ambil secukupnya. Jangan diambil kurang semua. Nah, apalagi kartu ATM-nya diambil juga gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Nah, itu namanya lil mustabtiyah, lil istifta, minta fatwa itu menyebutkan keburukan orang. Tapi poinnya bukan itunya ya, meminta fatwanya. Yaitu Pak Zuhri. Jadi kalau ada ustadz ngisi pengajian, dia misalnya menganjurkan kepada para jamaah untuk milih salah satu calon pemimpin dan membahas keburukan pemimpin lain, calon pemimpin lainnya, itu nggak ada masalah, asal faktual tadi. Benar-benar ada gitu. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang kami pahami seperti itu ya. Jadi bisa saja asal yang dianjurkan memang pemimpin yang betul-betul yang terbaik gitu. Bukan gara-gara dia jubirnya salah satu pemimpin yang ada, lalu mungkin dikasih amplop juga gitu ya sama calon tersebut. Akhirnya dia yang jelek pun baikin. Nah itu. Nah, jadi tergantung memang ya, tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kalau betul-betul memang bukan tadi karena kolaborasi gitu ya antara dia dengan calon pemimpin dan seterusnya, tapi betul-betul karena keprihatinan dia dan harapan dia supaya ke depan lebih baik, maka bisa saja gitu. Tapi ya tentu dengan adab-adab ya yang perlu diperhatikan, termasuk tadi tidak bohong ya, tidak bohong ketika menyampaikan kebaikan atau menyampaikan keburukan calon yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yaitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sementara ini dulu ya yang kita bisa bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi ya pembahasan kita pada pekan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.